السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع الهدى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. Allahumma amin. Kaum muslimin, para jamaah maghrib yang mudah-mudahan kita selalu dan senantiasa dimuliakan, dirahmati, dilindungi dan diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, segala karunia dan bimbingan hidayah serta keimanan yang selalu dan masih menghiasi hati kita semua, sehingga kita tergerak untuk duduk bersama di dalam sebuah majlis yang mudah-mudahan tergolong dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman surga. Dan tentunya kita berharap, berdoa kepada Allah agar semua jaminan yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa sakinah, ketenangan, rahmat, keberkahan, sampai pada pengampunan dosa bagi orang-orang yang hadir, aktif dan meramaikan majlis-majlis ilmu. Semoga nama-nama kita ini juga termasuk deretan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan-kemuliaan itu. Ikhwatal iman, kaum muslimin, para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat tadi kita sama-sama mempelajari tentang satu penyakit yang merata dirasakan pada mayoritas umat Islam, dan ini menjadi penyebab utama segala persoalan-persoalan kita. Yang tadi kita sama-sama mempelajari tentang hajrul Quran, meninggalkan Al-Quran, baik bacaannya, pengamalan terhadap nilai-nilainya, pengamalan terhadap hukum-hukum yang ada di dalamnya, dan segala hal yang berkaitan dengan upaya meninggalkan Al-Quran sebagaimana yang kita sudah jelaskan dan sudah pelajari pada khutbah Jumat tadi. Salah satu di antara
hal yang termasuk meninggalkan nilai-nilai Al-Quran ketika seseorang selalu menganggap dirinya mampu terhadap segala sesuatu. Kadangkala kita ini sok pintar di hadapan Allah. Kalau bahasa sehari-hari kita, kadang kita ini sok kuat di hadapan Allah. Kita menganggap bahwa semua persoalan bisa kita selesaikan dengan kemampuan kita. Kita menganggap bahwa segala problem kehidupan itu bisa kita carikan jalan keluar dengan ilmu dan kehebatan kita. Sehingga hal ini membawa kita pada minimnya penyerahan diri secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang merasa dirinya mampu tidak akan menyerahkan urusannya kepada Allah. Orang yang merasa dirinya sudah hebat, semakin merasa hebat, semakin dia jauh dari tawakal, semakin dia jauh dari upaya untuk menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bisa kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada persoalan yang kita rasa kita mampu, terkadang secara sadar kita tidak melibatkan Allah dalam persoalan itu. Nanti kalau persoalan itu sudah tidak bisa kita kendalikan, baru nangis-nangis berdoa, baru khusyuk berdoa. Padahal sebelumnya ketika dia anggap sudah berada dalam kendalinya, dia tidak mau melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap ini termasuk sikap meninggalkan nilai-nilai yang sudah diajarkan dan dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Dan kalau ini dipelihara, terus-menerus hadir dalam kehidupan kita, perasaan mampu lalu tidak mau melibatkan Allah, tidak mau menyerahkan kepada Allah segala urusannya, inilah yang kemudian membawa kita kepada malapetaka dan kebinasaan yang lebih besar. Banyak orang yang depresi, akhirnya stres berkepanjangan, terbawa pikiran, bermunculanlah penyakit-penyakit, hingga pada akhirnya tidak sedikit yang bunuh diri ketika menganggap bahwa persoalan-persoalan sudah lost control, sudah tidak bisa lagi dikontrol oleh dirinya. Dan ini banyak dirasakan oleh masyarakat kita. Sumbernya apa? Karena minim tawakal. Nanti mau melibatkan Allah kalau merasa tidak lagi mampu menghadapi persoalan-persoalan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan bahwa menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah itu adalah karakternya orang yang beriman. Bahkan karakter orang Islam. Orang Islam itu tingkatannya lebih di bawah. Islam, iman, baru pada ihsan. Bahkan karakter orang yang berislam, yang hanya sekedar menjalankan aturan-aturan Allah, rukun-rukun Islam saja, itu sesungguhnya karakter yang melekat adalah menyerahkan segala urusannya pada Allah. Maka kata al-Islam itu asal katanya adalah penyerahan diri. Artinya tidak ada jalan bagi siapapun yang mengaku muslim apalagi mukmin
untuk tidak menyandarkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena disitulah sumber ketenangan dia. Baik urusan itu berada dalam kendalinya, apalagi urusan itu sudah tidak berada di bawah kendali dia. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna tawakal. Inilah yang kemudian menyebabkan orang beriman itu tenang jiwanya, tentram hatinya, dan tidak mudah terpengaruh dan terombang-ambing oleh keadaan apapun model keadaannya. Diriwayatkan dari salah seorang ulama salaf yang bernama Ibrahim bin Adham, yang dikatakan beliau itu adalah tabi'ut tabi'in. Suatu waktu beliau berada di sebuah kapal di tengah lautan. Lalu Allah takdirkan kapal beliau ini memasuki suasana badai yang dahsyat, angin kencang, ombak yang besar. Faja'ala ahlus safinati yasihun, maka orang-orang yang ada di atas kapal itu semuanya teriak panik, ketakutan dengan keadaan yang mengerikan itu. Tetapi Ibrahim bin Adham masih tenang-tenang saja, kelihatan santai. Maka orang-orang datang kepada Ibrahim bin Adham ini mengatakan, ala takhaf, tidak takut kamu dengan keadaan ini? Apa tidak khawatir dengan kondisi seperti ini? Kata Ibrahim bin Adham, li Rabb. Kenapa saya takut? Saya punya Tuhan. Saya punya Tuhan. Insya'a an abqani abqani. Kata beliau, kalau Tuhan saya mau menyelamatkan saya selamat. Wa insya'a ayyuhlikani ahlakani. Kalau Tuhan saya mau menghancurkan saya, membinasakan saya, apapun yang saya akan lakukan, saya pasti akan binasa. Ini disebutkan dalam Syiar A'lam An-Nubala. Coba lihat bagaimana kualitas tawakal seorang ulama ini. Bukan berarti bertumpu tangan atau berpangku tangan tidak mau melakukan apa-apa. Tetapi ada kondisi-kondisi yang mana ketika kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, yang hadir itu bukan ketakutan, bukan kepanikan, tapi ketenangan. Sebab ketika segala urusan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membiarkan diri kita diatur sepenuhnya oleh Allah, maka tenang jiwa ini. Ibrahim bin Adham mengatakan, apa yang bisa membuat saya takut, sedangkan saya punya Tuhan, saya punya Allah, yang mana dia ini berkuasa penuh dalam kehidupan saya. Kalau dia mau selamatkan saya, pasti saya selamat. Apapun yang membuat semua orang bisa menghancurkan saya, kalau saya ditakdirkan oleh Allah selamat, selamat. Apapun yang saya upayakan untuk bisa selamat, tapi kalau Allah bilang hancur, hancur. Ini yang dijelaskan oleh Nabi di dalam salah satu hadis. Disampaikan dalam hadis qudsi bahwa ketika semua manusia yang pertama sampai yang terakhir, semua jin yang pertama sampai yang terakhir, semuanya berkumpul untuk memberikan madarat, bahaya kepadamu, tidak akan pernah bahaya itu sampai kepadamu sedikit pun, karena Allah sudah mencatat sesuatu tentang manfaat dan bahaya untuk itu. Tawakal. Sehingga orang yang selalu merasa dirinya mampu terhadap segala sesuatu, ini yang justru akan diberikan beban lebih berat oleh Allah. Tidak mau melibatkan dirinya, tidak mau melibatkan Allah pada dirinya,
Allah akan bebankan urusannya pada dirinya sendiri dan tidak dibantu oleh Allah. Al-Hasan Al-Basri menyampaikan dalam sebuah pesan yang indah, kata beliau, man tawakkala 'ala Allahi kafah. Siapa yang bertawakal kepada Allah sudah cukup baginya, Allah cukupkan baginya. Di dalam ayat yang kita semua sudah hafalkan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, cukup baginya. Allah akan cukupkan dia. Allah akan tangani semua persoalannya. Ini yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, man tawakkala 'ala Allahi kafah. Siapa yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah, Allah akan menjadi menjadi pengatur segala urusan itu. Allah cukupkan segala urusannya. Wa man i'tamada 'ala nafsihi, dan barang siapa yang menyandarkan urusannya kepada dirinya sendiri, kata Al-Hasan Al-Basri, wakkalahu Allahu ilaiha, maka Allah akan bebankan urusan itu hanya padanya dan tidak mau dibantu. Kita ini kalau bukan karena Allah, kita tidak bisa apa-apa. Bahkan seekor semut kecil pun bisa menjadi malapetaka besar kalau Allah tidak terlibat dalam urusan kita. Kita tidur di malam hari, siapa yang bisa menjadi satpam yang menjaga kita dari semut, dari nyamuk itu? Memang kecil, tapi kalau dia masuk ke telinga kita, menari-nari di gendang telinga kita, maka selesai urusan kita. Kita ini lemah. Bahkan seorang raja hebat yang sombong, yang melawan Ibrahim alaihissalam, dihancurkan oleh Allah dengan sesuatu yang sangat kecil. Dalam sebuah riwayat dikatakan, Namrud dihancurkan oleh Allah, padahal punya kekuasaan hebat, punya pasukan yang banyak, dihancurkan dengan nyamuk kecil. Nyamuk itu kalau mau dihancurkan tidak butuh pasukan ribuan tentara. Kalau sekiranya tentara ini mampu menjaga seorang raja hebat tadi, tidak mungkin binasa dengan seekor nyamuk. Tetapi nyamuk ini masuk ke dalam lubang, ada yang mengatakan telinga atau ada yang mengatakan dalam lubang hidungnya, lalu bersarang di otaknya, menyebabkan ratusan hari dia sakit sampai mati. Kita ini tidak bisa apa-apa kalau bukan dibantu oleh Allah. Sehingga orang yang merasa dirinya mampu dan menyandarkan segala persoalan kepada dirinya, wakkalahu Allahu ilaiha, kata Al-Hasan Al-Basri, Allah akan jadikan urusannya itu menjadi beban yang hanya dia yang harus selesaikan, tidak bisa yang lain, dan Allah tidak akan campur tangan dengan itu. Disitulah permulaan segala persoalan kita, kalau Allah sudah angkat tangan dari urusan-urusan kita. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi kita sampaikan bahwa tawakal sumber ketenangan. Tawakal sumber ketenangan dan kebahagiaan jiwa. Sebaliknya, orang yang jauh dari nilai-nilai tawakal adalah orang yang tidak akan pernah mendapatkan ketentraman jiwa. Tidak ada ketenangan, pikirannya terbebani, mentalnya terbebani, fisiknya terbebani, dan segala hal yang ada pada dia menjadi beban berat baginya ketika mereka jauh dari kata tawakal. Kita diingatkan dalam salah satu pesan dari Imam Asy-Syafi'i, yang mana pesan ini menunjukkan kualitas tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin mereka menyandarkannya kepada Allah, meyakini sepenuh hati, mengimani dan mengimplementasikan nilai-nilai keimanan, semakin tentram jiwanya.
dan semakin dia jauh dari nilai-nilai yang tadi kita sebutkan, jauh dari menyerahkan urusannya pada Allah, tidak pernah melibatkan Allah dalam urusan-urusannya, maka semakin jauh dia dari ketentraman jiwa. Kata Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu literatur yang disebutkan oleh beliau mengajarkan 4 hal kualitas tawakal yang menyebabkan jiwanya menjadi tenang. Apa itu? Kata beliau, yang pertama, alimtu anna rizqi lam ya'khudhahu ghairi fatma'anna qalbi. Alimtu anna rizqi lam ya'khudhahu ghairi fatma'anna qalbi. Yang pertama, tawakal tentang masalah rezeki. Ini yang paling banyak menyumbangkan ketidaktentraman jiwa kalau kita terlalu banyak pikirkan tentang rezeki dan tidak pernah bertawakal. Banyak orang yang berpisah suami istri karena tidak pernah tawakal masalah rezeki. Banyak orang tua yang konflik dengan anaknya karena tidak ada tawakal dalam masalah rezeki. Banyak teman akrab akhirnya konflik dengan teman akrabnya karena masalah rezeki yang tidak ditawakalkan pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak negara yang hancur ekonominya karena tidak ada nilai-nilai tawakal yang terbangun dalam sistemnya. Maka itu Imam Asy-Syafi'i mengajarkan bagaimana bertawakal dalam masalah rezeki. Kata Imam Asy-Syafi'i, alimtu anna rizqi la ya'khudhahu ghairi. Saya yakini, saya pahami rezekiku tidak mungkin diambil oleh orang lain. Rezekiku tidak mungkin direbut oleh orang lain. Fatma'anna qalbi, maka hatiku tenang. Orang yang yakin bahwa rezeki itu pasti tepat sasaran, tidak mungkin salah alamat, tidak mungkin salah orang, salah tempat, salah waktu, pasti sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu pasti akan tenang. Banyak orang yang konfliknya berkepanjangan karena mereka saling menduga bahwa seharusnya bagianku itu, kenapa dia yang ambil? Seharusnya itu jabatanku, kenapa dia yang ambil? Seharusnya ini milik saya, kenapa dia yang ambil? Akhirnya yang ada tidak tenang, tapi konflik berkepanjangan, tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Karena menganggap Allah salah bagi. Seharusnya itu tepatnya untuk saya. Seharusnya itu cocoknya untuk saya. Sehingga masing-masing mengerahkan semua energinya untuk mencari apa yang dia anggap milik dia. Semakin dia anggap milik dia, semakin keras usahanya. Dan semakin apa yang dia harapkan itu tidak sampai, maka semakin keras juga perjuangannya untuk menuduh orang lain terlibat di dalam menggagalkan apa yang mestinya jadi milik dia. Akhirnya tidak tenang hidupnya. Ya. Saya capek-capek kerja, kenapa tetanggaku yang bisa beli mobil? Ada yang salah kayaknya. Jangan-jangan dia pelihara tuyul. Mulai buruk sangka itu. Seharusnya itu saya yang dapat. Kenapa bukan saya yang terima seperti itu? Semakin dia pikirkan bahwa ini tidak benar, ini salah alamat, ini tidak tepat sasaran, ini tidak sesuai apa yang saya inginkan, maka ketenangan itu semakin jauh. Karena tidak ada tawakal dalam masalah ini. Keyakinannya tentang masalah rezeki bermasalah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan di dalam Al-Qur'an yang menjadi nilai dan pedoman kehidupan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satupun makhluk melata di bumi ini kecuali Allah yang mengatur rezekinya.
Ya, kadang-kadang kita buruk sangka kepada Allah karena tidak tawakal. Kita tidak pernah berpikir bahwa dulu di saat kita tidak mampu apa-apa dalam perut ibu kita masing-masing, kita belum bisa cari kerja, kita belum bisa lamar kerja, kita belum bisa jadi karyawan, apalagi jadi pengusaha. Tapi Allah kasih rezeki kita satu-satunya melalui plasenta, tanpa usaha, tanpa usaha. Tahunya kita hanya duduk diam saja di perut itu, di rahim ibu kita, dan Allah urusi rezeki kita. Kita lahir, kita hanya tahunya menangis saja, belum bisa bawa ijazah untuk melamar kerja kemana-mana. Kita tidak mampu melakukan apa-apa, kita hanya tahu menangis. Allah urus rezeki kita melalui air susu ibu, tanpa ada kerja keras. Lalu kenapa ketika kita sudah dewasa, bahkan sudah punya ijazah, baru khawatir tentang masalah rezeki? Padahal saat itu Allah sudah berikan kemampuan kita untuk beraktivitas dan berikhtiar. Persoalannya di mana? Persoalannya bukan karena kehebatan atau ketidakmampuan kita mencari kerja. Persoalannya pada keyakinan kita tentang rezeki. Ini persoalan terbesarnya. Seorang ulama pernah mempelajari satu fenomena alam, di mana ada seekor burung yang mengambil makanan, ya, mengambil makanan dari dari tanah. Kemudian burung itu memberikan kepada hewan air makanan itu, dan ternyata hewan air ini memberikan kepada cacing yang ada di bawah air makanan itu secara langsung. Cacing yang tidak bisa apa-apa dapat rezekinya dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang lain, sebagaimana yang dijelaskan oleh seorang ulama tentang bagaimana Allah mengatur rezeki itu, ada seekor ular buta yang sudah tua, yang dia hingga di pelepah kurma dan tidak bisa apa-apa. Dalam hitung-hitungan kita, beberapa hari ini selesai kehidupannya ini, hewan ini. Tidak bisa turun dari pohon karena dia buta, sudah tua, sudah berumur. Tetapi subhanallah, setiap hari ada seekor burung yang datang memberikan makanan ke binatang ini, yang seharusnya dalam siklus kehidupan yang kita pelajari, kadangkala burung itu dimakan sama ular. Ini tidak. Allah mengutus burung untuk memberikan makanan pada hewan yang tidak mampu apa-apa. Itulah makna dari apa yang disampaikan Allah lebih dari 14 abad yang lalu di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kalau ini sudah kita yakini dan kita pahami dengan baik apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i tadi, saya yakin rezeki saya tidak mungkin diambil oleh orang lain. Kadangkala ada yang kita yakini sepenuhnya pasti sudah milik kita, begitu kita mau suap jatuh, tidak bisa apa-apa, berarti bukan rezeki kita. Ini pelajaran tawakal yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Dalam masalah rezeki adalah keyakinan bahwa tidak ada rezeki yang tertukar, apapun dan bagaimanapun yang terjadi. Bahkan seseorang yang melakukan satu usaha yang sama dengan metode usaha yang sama, kadang beda rezekinya, karena Allah sudah aturkan itu. Kemudian yang kedua, kata Imam Asy-Syafi'i, alimtu anna amali la ya'maluhu ghairi fashtaghaltu bihi. Yang kedua, saya yakin bahwa amalan-amalanku, pekerjaanku, urusanku tidak akan dilakukan oleh orang lain, apalagi berkaitan dengan tanggung jawab individu sebagai seorang mukmin. Tidak mungkin dikerjakan oleh orang lain. Maka saya akan sibuk mengerjakan ini
untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang beriman, dia yakin kita ini akan mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing sendiri-sendiri di hadapan Allah. Sendiri-sendiri. Dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita perbuat masing-masing. Kita tidak akan ditanya secara kolektif. Organisasi ini silakan pertanggungjawabkan, tidak demikian. Allah tidak akan panggil kepala rumah tangga untuk ditanya. Allah panggil satu-satu, istrinya mana, anaknya mana, masing-masing ditanya dan dimintai pertanggungjawaban. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Tidak akan ada yang diperoleh manusia nanti di hari kemudian kecuali memang apa yang sudah dia usahakan, apa yang dia sudah ikhtiarkan dalam kehidupan dunia. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan apa yang dia sudah usahakan itu kelak akan diperlihatkan oleh Allah. Sehingga keyakinan ini membuat orang yang bertawakal dalam masalah kewajiban dan tanggung jawab individu sebagai seorang mukmin akan bangkit dan mengerjakan tanggung jawabnya masing-masing. Mungkin ada ustadz yang mengajak kita sholat, ayo sholat berjamaah. Tetapi jangan lupa, itu bukan tanggung jawab ustadz nantinya ketika sudah berada di hari kemudian, masing-masing akan ditanya satu persatu tentang sholatnya. Bukan tentang apa nasihat yang sudah dia dengarkan. Apa yang sudah dia lakukan, dia akan dimintai pertanggungjawaban. Ini yang dipahami, disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i, bahwa saya yakin tanggung jawab individu ini adalah tanggung jawab yang harus saya kerjakan sendiri dan tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Dan saya akan pertanggungjawabkan sendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Maka saya akan sibuk untuk mengerjakan ini sendiri. Kita punya tanggung jawab masing-masing. Dan kita akan mempertanggungjawabkan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri-sendiri. Di kuburan kita sendiri. Kita akan ditanyakan 3 pertanyaan dan itu akan dijawab oleh kita sendiri. Kita tidak mungkin melimpahkan nih, bos saya yang suruh, atasan saya yang suruh, bapak saya yang mestinya tahu itu, saya tidak tahu apa-apa, tidak. Kita akan masuk kuburan sendiri, di liang lahat sendiri, dibangkitkan sendiri, dan akan ditanyakan dan dihitung amalannya sendiri-sendiri. Maka jangan melimpahkan urusan kalau itu adalah tanggung jawab kita masing-masing. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Imam Asy-Syafi'i, alimtu anna al-mauta yantaziruni fa'adatu zad. Saya yakin bahwa kematian itu selalu menunggu saya, maka saya mempersiapkan bekal untuk kematian yang menanti saya. Ini tawakal. Ini tawakal. Bahwa kita semua ini sedang berada dalam penantian yang pasti. Tidak ada satupun dari kita yang bisa menjamin bahwa kita akan abadi sampai 200-300 tahun ke depan. Justru fenomena yang selalu kita lihat sehari-hari seharusnya semakin mengokohkan keyakinan kita bahwa pada akhirnya kematian itu akan datang dan mendapatkan giliran kita. Sehingga keyakinan ini memotivasi orang yang beriman untuk mempersiapkan bekal. Bahkan Nabi SAW menyampaikan, semakin orang itu ingin dikatakan cerdas, maka semakin dia harus lebih berkualitas keyakinannya tentang kematian dan persiapannya terhadap apa yang akan terjadi pasca kematian. Ulaikal akyas, kata Nabi SAW,
Mereka lah itu orang cerdas. Orang cerdas bukan orang yang ijazahnya menumpuk, bukan orang yang bersekolah di berbagai universitas ternama, bukan orang yang semakin panjang titel-titel di namanya, tapi orang yang cerdas, kata Nabi SAW, adalah orang aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dal mauti isti'dadan. Orang yang semakin yang paling banyak mengingat kematian, dan orang yang paling baik mempersiapkan diri sebelum kematian itu datang dan mempersiapkan bekal untuk itu. Yang terakhir, apa yang dipesankan oleh Imam Asy-Syafi'i, kata beliau, sebagaimana pelajaran tawakal yang seharusnya hadir dalam diri kita. Alimtu anna Allaha muttali'un alayya fastahyaitu ayyarani ala ma'siyatin. Tawakal itu sama halnya dengan malu dilihat Allah melakukan dosa. Kata Imam Syafi'i, saya yakin Allah itu selalu melihat saya, Allah selalu memantau saya, Allah memperhatikan gerak-gerik saya, Allah akan menilai semua itu. Fastahyaitu ayyarani ala ma'siyah, maka saya malu kalau Allah melihat saya melakukan dosa. Ini namanya muraqabah. Ini namanya muraqabah. Keyakinan yang kuat kapanpun dan dimanapun Allah memantau kita. Kadangkala kita tidak mau melakukan sesuatu yang buruk karena ada CCTV yang memantau. Padahal CCTV itu punya sudut-sudut yang tidak mampu dia rekam. Bahkan punya kelemahan, ketika rekamannya hilang sudah selesai urusan. Tetapi bagi orang yang beriman, Allah akan merekam segala hal dari segala sudut pandang, dan Allah akan tampilkan rekaman itu nanti di hari kemudian. Sehingga ketika dia yakin bahwa Allah mengawasi, Allah memantau, Allah menilai itu, orang beriman itu punya rasa malu. Kalau dia berdosa, bagaimana saya berdosa sedangkan Allah sedang melihat saya? Bagaimana mungkin saya berdosa sedangkan apa yang saya lakukan dalam berdosa itu adalah nikmat dan fasilitas dari Allah? Malu dia. Dan itulah yang seharusnya hadir dalam diri orang-orang yang beriman kepada Allah. Ibnu Rajab Al-Hambali menyampaikan, a'zamu al-maqamat al-istihya'u minallahi azza wa jal ayyaraka ala ma yakrahu. Maqam tertinggi seseorang dari tingkat keimanannya, kata beliau, adalah ketika kamu hadirkan rasa malu dalam dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah melihatmu ketika kamu melakukan sesuatu yang Allah benci. Ini akan memotivasi kita untuk mengoptimalkan keimanan kita dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi nasihat untuk diri kami pribadi dan juga para jamaah sekalian. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilin wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu ma tasma'un walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.